Bapak Ibu sekalian, coba kita memulai sesi pertama di pagi ini, sama-sama belajar merefresh kembali pengetahuan kita tentang kurban ya, atau dalam bahasa Arab al-Udhiyah. Nah, coba saya bacakan dari buku Minhaj Muslim, sengaja dipilih agar lebih terstruktur ya poin-poinnya. Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi pengertiannya itu adalah al-udhiyah hiya syarrut tudbahu yaumil Eid taqarruban ilallah. Jadi hewan kurban yang disembelih pada hari Id. Pada hari Id targetnya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu karakteristik dari kurban adalah mereka para pengkurban termasuk para panitia berkurban, menyelenggarakan kegiatan kurban dari awal hingga terbagi dinikmati oleh si penerima, semua itu didedikasikan sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena ada kata-kata taqarrub, dia akhirnya nyantol kepada hulunya al-hadyu di Makkah sana bagi para hujjaj yang karakteristiknya itu asam wa ta'ah, sebagiannya nggak logis karena ada unsur taqarrub. Nah, kemudian yang kedua, apa sih ketentuannya? Ketentuannya adalah sunnah wajibah. Jadi sunnah wajibah itu tepatnya sunnah muakkadah. Jadi walau sunnah tetapi muakkadah, jadi ditekankan bagi setiap personal atau keluarga yang mampu secara keuangan dan lainnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2, li rabbika wanhar. Jadi wasolli li rabbika wanhar, dan bersalawatlah kepada Rasulullah dan wanhar dan berkurbanlah. Dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim ada bahas sholat itu. Karena siapa yang menyembelih sebelum sholat, dia harus mengulangi. Karena di akhir Rasulullah Wahyi bisa diampu wa ahli. Ini ada salah seorang sahabat di zaman Rasulullah itu berkurban dengan satu kambing. Jadi dirinya detailnya banyak sekali tuntunan yang menjelaskan tentang keutamaan. Di antaranya adalah bahwa setiap bukan setiap setiap dari kurban yang dikurbankan bernilai di kalau suatu kalau jadi setiap helai rambut dari kurban yang disembelih menjadi objek kurban bernilai kebaikan. Kemudian merasa kalau domba rambutnya betul berarti rambutnya dari lokal yang penuh dengan rambut itu berarti si pengkorbannya. Nah, poin yang keempat di antaranya adalah itu bentuk komitmen dari para korban yang berusaha untuk dekat dengan Allah. Seperti halnya bagi ini salah satu korban, salah satu komitmen dari para korban untuk sholat di ya menghormati dengan jadi sholat nusuk di sini menurut para
redaksi saya kalau menggunakan Mesir itu mengenai dengan sembelihan suku guna. Hikmah yang kedua adalah mengabadikan kebiasaan baik dan amal ini. Jadi bersama heroik jadi menghidupkan salah satu kebiasaan dari Ibrahim bahwa kemudian yang ketiga adalah ibadah dengan berkorban kita akan berdonasi berbagi dengan hasil dari sembelihan kita untuk Allah. Kemudian yang keempat adalah kita setiap nikmat. Kalau kita berkorban berarti itu berarti kita semuanya bersyukur yang Allah berikan kepada kita. Makhluk tinggal ibunya amal dan sesuatu Allah bersyukur Allah ini ya artinya kriteria yang lain di sembelihan lain nah tetapi memang penjelasan Arab ini sangat terkait dengan jenis double di Arab setahun atau 2 tahun ini sangat terkait dengan jenis domba di tanah Arab. Jadi ringkas kalau untuk minimum 4 tahun, tapi kalau untuk kalau kambing mau 1 tahun. Nah ini hanya minimum, jadi kalau kita semua memilih yang terbaik lebih baik. Jadi yang terbaik justru menunjukkan autonya. Lantas yang sekali nah ya satu adalah cacat. Jadi jangan sampai yang dibeli atau dibeli melalui jadi nggak boleh dengan hewan yang cacat, yang patah tulang, memilih hewan yang enggak yang sehat. Waktu menyembelih adalah sholat yang mungkin pada sholat yang semuanya sholat itu belum apa. Jadi setelah sholat. Jadi kalau ada penyelenggara sembelihan kurban maka itu
Jadi ada 3 hari musyrik itu dipergunakan berarti nanti namanya hari pertama hari yang disediakan untuk diperbolehkan. Nah, yang kelima adalah bayus banyak. Jadi proses beli ya. Jadi ya sampai akhir. Saat si pembukaan menyembelih atau ada berucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma hadza minka wa laka. Bismillah ini dari Engkau ya Allah, wa laka dan aku dari dari Engkau ya Allah. Nah, kemudian apakah harus seorang pengkorban menyembelih langsung atau boleh dikuasakan? Jadi pertama sunnahnya si pengkorban itu dia menyembelih sendiri. Yunahnya menyembelih sendiri. Wa in ana wa ghairuhu kita dia jasa dari bil haraj wal khilaf bain ahli. Tapi kalau misalnya dikuasakan kepada panitia untuk menyembelih tidak apa-apa, sah ya, bila khilaf semua menyatakan sah. Nah, bagi siapa saja penerima udhiyah ini yustahabu untuk sama udhiyah salat. Jadi menurut mayoritas ahli fikih daging kurban itu dibagi 3 ya. Yang Quran baik disuruhkan baik disuruhkan disuruh baik Quran di asdiqo ini asruh salah. Jadi daging kurban itu akan dibagi 3, sepertiga untuk kurban dan keluarganya, sepertiga untuk infak sedekah untuk puasa, dan sepertiga sebagai hadiah. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, dulu wadahulu watasaddaqu wa yajuzu an yusaddaqu biha kullaha kama yusaddaqu ala yudi syai'an. Jadi sebenarnya pilihan jadi hanya pilihan salah satu pilihannya adalah dibagi 3, sepertiga untuk keluarga pengkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga sebagai hadiah. Tapi kalau misalnya pengkurban ingin membagi sebagian, sepertiga untuk keluarga, sepertiga semuanya untuk sedekah tanpa ada hadiah, tidak ada masalah. Atau misalnya ya sudah, saya ngambil 2 kantong kecil gitu, 2 kilo, sisanya untuk apa itu lebih baik. Takulu wadah itu waktu sedang. Nah, kemudian terkait dengan biaya jagal ya, biaya yang menyembelih, kalau memang yang menyembelih, mencacar, mengurus, menguliti hingga daging itu siap cacar ya, itu dari mana punya layung tolnya sehingga curang amali dengan yang dilingkupi lagi wala model jasir min hasyai'an wa qala Jadi kaidahnya pertama adalah tidak boleh daging itu diberikan sebagai kompensasi atas jasa menyembelih sampai siap lagi. Jadi tidak boleh daging itu diberikan sebagai kompensasi atau fee atau reward kepada mereka yang menyembelih. Pokoknya menolong dengan jadi wala model jasir dan hasyai'an tidak boleh seorang jagal jasir itu diberikan sebagian dari hewan kurban daging sebagai kompensasi atas dia menyembelih. Pokoknya menolak dan kami kompensasi itu diberikan dari kantong dompet kami sendiri. Jadi itu sudah tepat dengan
rilis dari panitia kurban itu ya, jadi diambil dari kas upah RT atau DKM, atau kita sediakan juga kesempatan untuk pengkurban selain dana kurban juga diberikan kesempatan khusus untuk memberikan biaya packing, biaya di luar dana yang jadi apa namanya plus berapa rupiah. Itu para saksi Bapak Ibu sekalian, sebagai mukadimah pertemuan pertama setelah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua pertanyaan minta tolong diklarifikasi. Yang pertama itu disebutkan bahwa hewan kurban yang paling utama adalah domba yang bertanduk, jantan, putih, bercampur hitam. Itu apakah memang benar? Terus yang kedua, yang harus dijauhi terhadap hewan kurban bagi orang yang berkurban, makruh mengambil sesuatu dari rambut dan kuku hewan kurban. Nah itu memang ada informasi seperti itu. Yang kedua gimana? Pengkorban tidak boleh mengambil kuku sama rambut. Ya. Nah itu apakah seperti apa? Itu aja sih. Biasa. Jadi untuk Pak Ilham, saya izin coba mengecek kembali apakah ada referensinya, kalau ada referensinya apakah sahih dijadikan rujukan. Jadi izin untuk Pak Ilham ini coba saya cek di Nailul Autor kesahihan verifikasi hadisnya. Mungkin sekitar siang atau sore saya ikut ya. Itu satu untuk Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan kurban betina. Waktu tahun kapan ya? Saya lupa. Waktu masih jadi PKR. Nah, apakah dibolehkan hewan kurban? Terus kriterianya seperti apa? Yang kedua adalah kalau misalkan ya kita membutuhkan hewan kurban seperti di rumah zakat itu kan di kaleng-kaleng gitu. Nah, apakah waktu penyembelihannya itu kita harus yakinkan bahwa itu di hari-hari yang banyak. Yang kedua, yang ketiga adalah mengenai perbedaan waktu. Kan hewan kurban harus disembelih secara berarti. Bagaimana kalau kita menunjukkan hewan kurban yang waktunya lebih awal, misalkan saya dirikan di Papua gitu. Yang mana kalau saya di sini saya belum sholat id, sementara di sana sudah sholat id. Itu bagaimana? Jadi kalau biasa dimulai dengan ini real Papua ya.
Jadi untuk nomor 3 mengikuti waktu masyarakat yang menyembelih tadi, bukan pengorban, persis seperti kita sholat. Di mana waktu sholat itu mengikuti di mana posisi kita berada, persis seperti kita puasa juga. Puasa kapan berbuka, kapan sahur itu posisi kita berada. Jadi kalau di Papua sudah sholat, maka sudah boleh disembelih kurban tersebut, walaupun posisi pengorban itu belum di posisi sholat itu tiba ya, karena sangat terkait dengan distribusi dan sebenarnya itu bisa menikmati. Nah, itu kemudian yang ketiga. Nah, kemudian yang kedua tadi itu yang berangkat ya. Ada sekarang kita di kaleng-kaleng itu. Kalau misalkan kita jumlahnya banyak hewan kurbannya itu, apakah kita perlu meyakinkan bahwa itu disembelih di waktu yang asri dan saya nggak tahu bagaimana tapi ya akan sangat sulit ya itu. Mungkin ada dua hal. Pertama tentang apa namanya, komitmen si pihak yang kita berikan kuasa ya untuk menyembelih, mengelola, menyerahkan kepada mustahil dengan hukum mengkornetkan, mengabonkan. Nah, sebenarnya itu sudah ada fatwa MUI saja yang membolehkan daging kurban itu dibuat fasilitas bentuk fitur konten ya seperti kornet, abon dan lainnya. Persis di kornet mungkin ya kalau dalam fatwa. Jadi merujuk kepada beberapa tuntunan, diantaranya cuplikan dari hadis Wadah. Ada salah satu masa momentum ini di mana Rasulullah menyampaikan kepada panitia kurban untuk diambil sebagiannya sebagai simpanan untuk tahun depan. Karena waktu itu memang masanya masa paceklik dan daging itu pada masanya itu termasuk selain dia bisa awet digunakan termasuk ini makanan bergizi, sehat 5 sempurna lah. Ya, jadi bahasanya wadah itu dan simpanlah. Nah, ungkapan wadah ini mungkin bagi kita di Indonesia yang bukan negara-negara yang mampu di mana jumlah apa banyak, dengan mengkornerkan itu dari sisi kemanfaatan real fix gitu, sehingga dengan dikornerkan, diabonkan, tidak hanya mereka bisa makan daging pada hari ini, tapi juga karena mereka nggak pada makan bukan kebanyakan juga nggak ada yang konsumsi gitu. Jadi masalahnya itu nyata gitu. Jadi fatwa MUI itu menurut saya buat jadi boleh banget itu misalnya kalau kita bayar kurban ke haji, bakaran ini transfer ya bagi haji, itu haji juga sama, dia kirim ke luar negeri posnya negara-negara dengan jumlah apa banyak kan, jangankan butuh waktu, pertama dia memang ngalenginnya butuh waktu, ngirimnya butuh waktu. Jadi jelas-jelas sudah dipraktekkan tidak hanya di kita, tetapi juga di Saudi Arabia. Nah, yang kedua ini mungkin tentang si lembaganya gitu. Sebenarnya secara umum kalau lembaga zakat itu pada umumnya diaudit dan sangat rinci sekitar 7 tahun. Maret dan November diaudit termasuk masalah kurban. Jadi kalau ada jadi sebenarnya penyimpangannya titik-titiknya sudah umum titik-titiknya. Misalnya yang dibagikan kornet tahun lalu,
disembelih sebelum kurbannya kurban orang lain. Jadi biasanya kita ada checklist jenis-jenis penyimpangan hukum yang dilakukan oleh lembaga filantropi. Tapi pada umumnya sih kalau lembaga zakat itu teraudit andaikan terjadi misalnya kurbannya setelah 3 hari atau sebelumnya jelas penyimpangan. Kalau rumah zakat kan memang udah sejarahnya dari sejak dulu ya, dari sejak namanya awalnya itu apa sih? Kenapa? Semuanya jadi yang teregistrasi itu dan semuanya teraudit. Setahu saya yang tingkat provinsi dan kabupaten kota itu sama, ada sekitar 430 poin. Misalnya kalau zakat itu dari sejak diterima itu tidak boleh melebihi 1 tahun untuk program pemberdayaan. Kalau bagi habis kan dia harus seketika, uang itu nggak boleh mengendap di berangkas. Tapi kalau untuk program pemberdayaan kayak sanitasi air, rumah kampung berdaya yang perlu follow up, itu tidak boleh lebih dari 12 bulan. Kalau lebih dari 12 bulan kena. Jadi proses insya Allah saya aman. Nah yang pertama nomor 1. Boleh nggak yang pertamanya betina? Ya kalau yang betina sedang selesai. Tadi saya izin ya sama Pak Ilham, ini saya cek dulu ya, nanti saya kabarkan di grup insya Allah siang atau sore ini saya. Ini ada pertanyaan dari Abu Taskia kayaknya Pak Soalnya. Intinya sih masalah yang tertentu satu bentuk keluarga atau pikir. Ya, kalau digilir jelas clear jelas clear. Jadi misalnya hari ini untuk bangun tahun ini bangun, kemudian tahun depan istri, tahun depan anak, clear boleh banget ya. Atau diputar lagi sampai semua berkali-kali gitu. Ini jelas mendapatkan keutamaan. Nah, cuman memang kalau terkait dengan satu kambing keluarga atau bahkan dalam hadis Rasulullah kan ini merupakan untuk umatku. Nah, kalau kita merujuk pada para ahli hadis, ungkapan tersebut sebenarnya tidak menunjukkan Rasulullah itu berkorban untuk umatnya. Tidak, itu hanya bahasa kiasan. Jadi tidak dimaknai bahwa kurbannya itu kurban yang satu memang dapat diperuntukkan bahwa seluruh umat itu dapat berkorban untuk satu kurban. Jadi hanya bahasa kiasan yang dimaksudkan adalah pahalanya. Jadi mungkin lebih tepat kalau kurban itu ya sesuai dengan jumlahnya ya, sesuai dengan ketentuan. Ini siapa kalau mau keluarga 7 orang yang berarti memilih hewan lain, memilih sapi atau memilih onta, itu fikihnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada dua pertanyaan. Tadi disebutkan perihal kompensasi untuk tukang jagal. Di kita sering beberapa kali ini mengadakan kurban di TNI. Itu mengenai organ yang dijual, ada kepala sapi, lutut, kaki, dan kulit. Nah, itu biasanya dari pengkurban dan warga itu ada yang ambil. Nah, sedangkan tadi disebutkan bahwa si tukang jaga hanya dapat dari panitia kompensasi ya, ini uang ya, uang. Tapi hanya dari panitia kita kasih daripada banjir, itu boleh nggak? Yang pertama. Yang kedua mengenai penerima daging kurban. Jadi disebutkan sepertiga untuk kurban, sepertiga untuk suara, sepertiga untuk hadiah. Nah, itu boleh nggak orang-orang yang mampu itu menjaga kurban kita kasih juga. Tidak ya, boleh. Ya, saya ingat yang kedua ya, yang pertama itu jagal ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat antara para ulama. Kalau pendapat yang merujuk kepada teksnya jelas-jelas nggak boleh kan. Nah tapi kalau si penyembelih tersebut kategorinya du'afa atau muktafi itu boleh kan. Jadi di luar konteks hadis. Jadi kan punya hadisnya wa ala waqti al-jasira min hasyai'a wa qalu nahnu nu'ti. Jangan sampai jagal itu diberikan kompensasi atau mendapatkan hewan kurban dan kami memberikannya dari dompet kami sendiri. Berarti kalau memang jagalnya itu apa atau muktafi ya boleh saja, karena dia berarti selain jagal dia juga mustahil statusnya. Jadi kita berikan dia. Kenapa? Iya. Jadi misalnya dia owner perusahaan jagal atau dia tukang jagal gitu. Gitu lah. Ya. Ternyata memang kondisinya dia berhasil mendapat dari bukan, tetapi jasanya termotong dan dari itu kan betul untuk membayar. Ya. Ya, betul. Jadi memang kalau dalam hadisnya kan nggak boleh jagal itu diberikan upah dari sembelihan kurban gitu, sehingga jalan keluarnya upah mereka itu diambil dari kantong yang lain, infak, sedekah atau kas panitia yang lain. Ya, jadi bisa dari infak, bisa dari sedekah, bisa dari kontribusi para pengkurban. Tadi para pengkurban ngasih uang buat sembelihan dan plus berapa puluh ribu. Nah yang ketiga, kalau pengkurban kalau jagalnya memang termasuk dalam kategori calon penerima ya, maka sebenarnya boleh ya. Ya, dikasih sebagai penerima, sebagai mustahil kan. Mustahil. Mungkin akadnya itu ada juga dalam orang penyembelih dapat nanti kepalanya, ini kerjanya dapat kaki, akadnya itu yang ya. Jadi dalam akadnya seperti yang disepakati di sini mungkin ada
ada penjaga ini gajinya sekian kan? Ya. Itu udah di luar dari konteks ini. Jadi kalau pembagi ya itu ya seperti yang sudah terang tadi kalau dia berhak mendapat kita bagi bukan karena akad dia menyembelih. Jadi beda akad. Betul, betul. Dia menyembelih. Ya. Nah, mungkin sebagai tambahan juga, memang tadi ya saya biasanya dinamika bikinnya itu antara memang yang perlu dibangun bahwa nggak boleh titik gitu. Ada yang titik koma kata anak-anak sekarang. TB mungkin ada yang titik banget, ada yang titik koma. Kalau titik koma itu yang saya jelasin solusinya seperti itu. Dan juga kalau apa yang Pak Mo tadi sampaikan, jadi memang tidak boleh. Pertama, perbedaan pendapatnya ya memang nggak boleh dijual. Nah, tapi pendapat kedua itu mengikuti kalau harus selalu sama. Jadi daripada mubazir atau disuruh jual dan jualnya itu nggak mudah saja. Nggak mudah juga dan boleh jadi tidak bernilai di beberapa kota. Jadi bisa kita minta jualkan atau kita jual nanti uangnya buat sedekah. Jadi kulit kepala saya kasih ke korban. Mungkin juga biasanya dulu malam itu banyak juga yang awal kulit datang ada yang jadi malah juga mereka yang jual kita lepas. Iya. Jadi kita udah serahkan ke bapaknya jual gitu. Jadi katanya antara bapak dengan kulit. Jadi panitia nggak itu lebih mana? Iya. Kulitnya, kepalanya, Jadi kita dari panitia berarti nyerahin ini dari kita, nanti mereka yang akan menjualnya. Baik, demikian mohon maaf. Nanti kita lanjut kembali di pekan ke berapa? Yang pertama ini.